dari pandangan mata ini akan mengarah kepada kemaluan. Artinya apa? Rata-rata perselingkuhan itu terjadi gara-gara tidak bisa menjaga pandangan mata. Nah, apa dampak dari zina? Maka kita kembalikan kepada Quran dan hadis. Islam sangat berat menghukum para selingkuh. Sekarang bagaimana orang yang sudah berkeluarga selingkuh atau berbuat zina? Apa dampaknya dalam Islam? Maka orang itu dicambuk 100 kali dan dirajam sampai mati. Alhamdulillah. Terima kasih sarapan paginya. Enak nggak? Enak, alhamdulillah. Hari ini ada 3 agenda. Pagi syuting, siang ada ceramah, sama malam ada ceramah. Mungkin nggak pulang ya? Ya. Aku langsung berangkat. Ya udah, hati-hati ya. Macet, ya udah. Jangan lupa diminum nanti vitaminnya. Madunya dibawain. Sudah keluar. Vitaminnya? Sudah. Salin dulu. Awas lo ya, jangan genit-genit ya. Nih, maksudnya? Iya kan kadang di tempat ceramah kan suka ada ibu-ibu yang nempel-nempel Oh, foto. astagfirullahaladzim. Itu baik kan suka ngeladenin biasanya. Kalau orang minta foto wajar lah sayang. Kita kan Aku sering lihat tuh ini perasaan cuma berduaan, saya nggak boleh kalau mau foto bareng-bareng rame-rame gitu loh. Pertama, kita public figure, nggak mungkin kita menghina untuk menghindar. Yang kedua, kalau sudah ibu-ibu maju susah diatur. Tapi yang sekarang kembali kepada aku kan, bagaimana menjaga diri, bagaimana menjaga jarak. Apalagi kamu tahu kan, orang yang sudah punya pasangan ada batasan-batasan yang mesti dilakukan. Pertama adalah hindari perbuatan yang mendekati zina. Kalau foto itu? Nah, kita berusaha untuk menghindari. Karena apa? Kalau zina sudah dilakukan, biasanya mengarah kepada perbuatan selingkuh. Nah, Quran surah An-Nur ayat 30. Wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum. Dzalika azka lahum. Katakan kepada laki-laki, jaga pandangannya dan jaga kemaluannya. Nah, dimanapun kita berada, seorang laki-laki harus bisa menjaga pandangannya. Kenapa? Ini kunci pertama zina. Rasulullah berkata, mata ini adalah panah pertama setan. Jadi semua akan diukur dari mata. Nah, di An-Nur 31 ini khusus buat kamu. Wa kullil mu'minati yaghudduna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Kepada perempuan, jaga pandangannya dan jaga kemaluannya. Berarti apa? Dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun, apalagi di halayak ramai seperti itu, pertama yang kita jaga adalah pandangan mata. Yang kedua, dari pandangan mata ini akan mengarah kepada kemaluan. Artinya apa? Rata-rata perselingkuhan itu terjadi gara-gara tidak bisa menjaga pandangan mata. Yang kedua adalah khalwat, ikhtilat. Sering berkumpulnya dengan gitu ya. dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Teman kerja, kemudian hangout bareng, itu sebenarnya tidak boleh. Makanya kalau bisa satu kantor itu ruangannya dipisah. Perempuan-perempuan, laki-laki. Karena apa? Ini merupakan hal-hal yang bisa mendekati pada perbuatan zina. Yang ketiga, lebih kepada perempuan yang banyak menjaga. Sebab kullun nisa aurat. Setiap perempuan adalah aurat. Dari ujung rambut sampai ujung kaki aurat. Termasuk suaranya. Makanya nggak boleh kalau ada perempuan datang kepada aku, Ustadz, minta foto dong, itu nggak boleh. Justru itu aku nggak bolehin. Itu nggak boleh. Kalau misalnya minta foto bilang aja mohon maaf istri saya nggak bolehin gitu. Boleh sih minta Misalkan, foto, tapi mungkin ya aja. biasa aja. Ustadz boleh minta foto, boleh kan jaga perasaannya. Cuman kalau sudah agak-agak genit, aku biasanya menghindari. Karena apa? Dalam Quran surah Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina, sebab zina itu adalah awal langkah dari perbuatan yang melampaui batas. Apakah perbuatan yang melampaui batas itu? Ya selingkuh. Nah gitu. Kamu tahu gak sih apa dampak dari selingkuh? Ya apa sih, kalau dalam Al-Quran sendiri itu ada nggak ayat yang menyebutkan selingkuh itu adalah perbuatan dosa atau ya maksudnya disebutkan nggak di situ? Terus apa azabnya untuk mereka yang selingkuh? Kan lebih baik menikah ya kan daripada selingkuh. Tapi kan kadang ada rumah tangga itu yang dia nggak harmonis gitu kan. Nah bagaimana caranya dia nggak mau selingkuh, nggak mau punya istri dua, tapi sama istrinya sendiri itu udah nggak cocok gitu. Jadi sebenarnya kalau kembali kepada hadis
ijtanibus sab'al mubiqat. Jadi Rasulullah berkata, ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah 7 perkara dosa besar. Salah satunya yang pertama adalah asyirku billah, berbuat syirik kepada Allah. As-sihrun, sihir. Yang ketiga adalah zina. Jadi selingkuh ini bagian dari zina. Apa hukum dari selingkuh? Zina dosa besar. Makanya hindari, ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhi 7 dosa besar. Salah satunya adalah zina. Nah, kamu harus tahu, perempuan ini harus tahu, godaannya laki-laki itu adalah perempuan. Ali Imran 14, zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa, dijadikan perhiasan yang menggoda, syahwat yang tinggi itu adalah perempuan. Nah, apa dampak dari zina? Maka kita kembalikan kepada Quran dan hadis. Islam sangat berat menghukum para selingkuh. Islam sangat berat memberikan hukuman kepada orang-orang yang melakukan selingkuh. Nah, contoh, orang yang belum menikah, ya sayang ya, orang yang belum menikah berbuat zina, hukumannya apa? Dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun. Nah, sekarang bagaimana orang yang sudah berkeluarga selingkuh atau berbuat zina? Apa dampaknya dalam Islam? Maka orang itu dicambuk 100 kali dan dirajam sampai mati. Jadi orang yang sudah menikah tapi berbuat zina lebih berat hukumannya daripada orang yang belum menikah tapi berzina. Orang yang belum menikah tapi berzina, hukumannya dicambuk 100 kali dan diasingkan 1 tahun. Nah, orang yang sudah berkeluarga, sudah menikah berzina, dicambuk 100 kali, ditambah dirajam. Dirajam itu dilempar batu, Iya, aku pernah lihat. dilempar batu di mukanya atau di kepalanya sampai mati. Kalau belum mati, maka hukuman itu tidak akan diselesaikan. Begitu dampaknya Terus zina. kalau misalnya dia selingkuh sama selingkuhannya ini gitu, akhirnya dia menikah gitu kan, dia menikah dengan selingkuhannya, akhirnya jadi punya 2 istri gitu kan, punya 2 istri. Apakah selingkuhannya ini jadi penggugur dosa? Maksudnya sebelumnya kan dia selingkuh gitu kan, dia mungkin melakukan hal terlarang, tapi kan dinikahin sama Tidak si ada laki-laki ini. dosa yang tidak diampuni. Ya, walaupun zina dosa besar, selingkuh itu ada dosa besar, Tapi setelah tetapi dinikahi, tidak ada dosa yang tidak diampuni. Karena begini, Rasul bersabda, kullu bani Adam khata, wa khairu khata inna tawabun. Setiap anak Adam manusia kerap gampang berbuat salah. Tetapi inna tawabun, yang baik bukannya nggak pernah salah. Mana sih ada manusia nggak pernah salah saya? Yang baik menyadari kesalahannya lalu mau memperbaikinya. Jadi walaupun sudah berbuat salah, apakah pelaku zina ini bisa bertobat? Bisa. Contoh, harusnya dirajam, tapi ia bertobat. Saya bertobat kepada Allah dan mohon dimaafkan. Apakah rajamnya bisa berhenti? Bisa. Karena kita nggak tahu, urusan tobat adalah urusan hati dia dengan Allah kan. Maka seseorang yang bertobat harusnya dimaafkan karena apa? Wallahu ghafurur rahim. Allah saja mengampuni kesalahan dosa sebesar apapun, segunung apapun kesalahan engkau, ketika engkau datang kepada Allah maka pasti akan diampuni. Gitu. Jadi jangan khawatir. Tapi bukan berarti kita menggampangkan selingkuh, menggampangkan zina. Jadi aku akan berusaha menjaga batasan-batasan karena aku sudah menikah. Gitu. Tapi nggak apa dong kalau aku cemburu. Ya wajar dong. Kalau kamu nggak cemburu aneh jadinya. Ya udah. Tapi aku nggak mau poligami. Aku cukup 1 istri aja. Ya. Udah berangkat telat. Ya. Sopir sudah di luar. Sudah. Saudara udah siap. Sudah. Cuma lagi. Dadah. Ya, Assalamualaikum. Hati-hati ya. Salam.